Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi dharain amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa melalui pengajian secara online ini, melanjutkan bahasan kita terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertuang di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan kita hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani was tsalasun. Hadis yang ke-32. La dharara wa la dirara. Ini menjelaskan tentang larangan untuk membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan atau berbuat yang mengandung bahaya, baik bagi diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ini hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Darqutni. Baiklah para pemirsa, kita telisik siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Nasabuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari. Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari. Ini termasuk dari kelompok sahabat Ansar, ya. Kunyatuhu atau biasa dipanggil Abu Sa'id, ya, berarti bapaknya dari Sa'id. Kana min ujaba'il ansari wa min huffadhis sahabati wa ulama'ihim. Termasuk dari kelompok Ansor yang termulialah di kalangan sahabat Ansor, juga termasuk kalangan sahabat yang hafal Al-Quran, ya, dan termasuk juga salah satu dari orang yang sangat alim di antara para sahabat. Jadi kita harus maklum bahwa dari sekian ribu sahabat, tidak semuanya alim, tidak semuanya hafidh, ya, tapi ada memang beberapa orang-orang sahabat yang sangat terkenal sekali kealimannya, kepintarannya, kekuatan ingatannya, yang mengagumkan perilakunya. Di antaranya salah satu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan ini. Jahada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwatan. Beliau pernah berjihad bersama Rasulullah di dalam 12 kali pertempuran, 12 kali peperangan. Awwaluha al-Khandaq washtahara bil ilmi wa kathratir riwayati. Peperangan yang pertama beliau ikuti adalah peperangan Khandaq. Beliau sangat terkenal kealimannya, banyak sekali ilmunya atau kedalaman ilmunya, dan juga banyak sekali meriwayatkan hadis. Yaitu beliau meriwayatkan kurang lebih 1170 hadis. Banyak sekali yang riwayat hadis dari beliau ini.
Wafatuhu tuwfiya fi sanah ar-rabi'ah wa sab'ina hijriyatan wa dufina bil Baqi. Beliau ini meninggal pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi, pemakaman yang sangat terkenal sekali. Nah, para pemirsa sekalian, apa yang bisa kita jelaskan dari hadis ini? Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ila annal muslima la yadhurru nafsahu fi jasadihi aw 'irdihi aw malihi. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengarahkan dan juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dilarang untuk membahayakan atau berperilaku, bertindak yang akan menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri. Ya, bagi dirinya ini dimaksudkan adalah baik jasad kita secara fisik itu tidak boleh. Contoh misalnya minum minuman keras yang oplosan misalnya, itu akan membahayakan diri sendiri, itu tidak boleh. Irdihi, atau yang juga akan membahayakan kehormatan kita, martabat kita, juga tidak boleh. Misalnya seorang yang dikenal sebagai orang yang alim atau mungkin pejabat tinggi misalnya, maka alangkah tidak elok kalau berbuat yang memalukan dirinya. Ya mohon maaf, diantaranya korupsi itu akan memalukan dirinya, maka itu dilarang. Aumalihi, atau juga akan menimbulkan bahaya bagi hartanya. Misalnya kita mentasarrufkan harta kita, menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting, itu dilarang. Wa kadzalika min rahmatil islami annahu mana'al muslima min adza ghairihi. Demikian juga di antara bentuk salah satu rahmatnya Islam, ya, bentuk rahmatnya Islam ini adalah melarang seorang muslim untuk menyakiti yang lain. Tidak boleh. Entah menyakiti fisiknya, juga menyakiti kehormatannya, atau juga menghancurkan keuangannya. Ini dilarang. Ya, misalnya kita memiliki kedudukan tertentu, kemudian dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, dengan wewenang kita, kita menghambat karir orang, menghambat keuangan orang, itu sangat-sangat tidak boleh. Ini haram hukumnya di dalam agama kita. Wa min qawaidil islami anna ad-darara yuzalu ma'a mura'ati 'adam al-idrar bil ghair. Fa huququl ghairi masunatun. Maka di antara kaidah agama kita, ya, kaidah agama Islam ini adalah kita tidak boleh menghilangkan kemudaratan dengan cara menimbulkan kemudaratan bagi yang lain. Itu tidak diperkenankan. Sebagaimana contoh misalnya, ada yang bertanya tentang hukum tato. Memang kalau tato yang permanen, yang dirajah, ditanam di dalam badan kita, hukum dasarnya itu diharamkan. Dan ketika dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, apakah kemudian tato itu harus dihilangkan dengan cara menggosok badannya sampai penuh misalnya? Ini tidak perlu. Ya, seandainya orang itu sudah bertaubat dan kemudian cara menghilangkan, seandainya ada cara yang tidak menyakiti dan dia mampu melakukannya, itu harus dilakukan. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan itu, ya, misalnya dengan cara harus dibakar tubuhnya, disetrika badannya, itu tidak diperkenankan. Itu artinya menghilangkan kemudaratan tetapi menimbulkan kemudaratan yang lain. Itu tidak boleh. Nah, maka menghilangkan kemudaratan itu harus dengan cara-cara yang menjaga kehormatan dan juga martabat Islam itu sendiri. Maka tidak diperkenankan misalnya kita melihat ada orang-orang yang berjualan minuman keras, tapi cara menghilangkan itu dengan cara menghancurkan toko-toko mereka atau warung-warung mereka, itu tidak diperkenankan. Oleh karenanya cara-cara kekerasan
yang dilakukan untuk menegakkan agama kita itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama kita. Terlebih ketika kekerasan itu akan berdampak bahaya bagi orang lain. Fahuququl ghairi ma'sunatun, maka hak-hak orang lain itu harus dijaga, harus dipelihara, tidak boleh dirusak. Jadi sebelum ada Universal Declaration of Human Rights, ya, atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana kita memelihara hak diri kita dan juga memelihara hak orang lain. Dalam arti sederhana sebenarnya, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain, itu bagian dari penegakan hak asasi manusia. Wa minal umuril muhimmati anal insana hurrun fi tasarrufatihi bi syarti an la yusiba nafsahu wa ghairahu bi adza. Nah, maka di antara perkara-perkara yang sangat penting ya, yang diajarkan oleh agama kita adalah bahwa pada dasarnya setiap orang itu memiliki kebebasan untuk bertindak, berperilaku, atau dia berinteraksi, bergaul dengan siapapun, itu sangat-sangat dibolehkan, karena itu bagian dari haknya, memiliki kebebasan untuk bertindak, dengan syarat bahwa tindakannya atau perilakunya itu tidak menimbulkan atau membahayakan dirinya atau juga membahayakan orang lain, atau menyakiti dirinya atau juga menyakiti orang lain, tidak boleh. Wal idraru bin nafsi syarrun wal idraru bil ghairi syarrun. Membahayakan diri sendiri itu sesuatu yang sangat buruk. Demikian halnya membahayakan orang lain itu juga sesuatu yang sangat buruk dalam pandangan agama kita. Wasyari'atul islamiyyatu qa'imatun 'alal khair wal 'afu aqrabu lit taqwa. Maka syariat Islam itu berdiri ajak kokoh di atas bangunan kebaikan, ya, yaitu baikan untuk diri sendiri dan juga kebaikan untuk orang lain, dan permaafan, ya, permaafan ini baik memberi maaf ataupun meminta maaf itu suatu tindakan yang sangat dekat dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, apa yang dapat kita ambil manfaat dari hadis ini adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga diri kita, juga menjaga orang lain, mengasihi diri sendiri, dan juga menyayangi orang lain. Kita tidak dianjurkan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri, terkecuali dalam situasi yang sangat darurat. Maka dalam kaidah agama kita disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak atau mencegah terjadinya kerusakan itu lebih diutamakan daripada untuk mencari kemaslahatan. Ya mungkin sesuatu itu mengandung kemaslahatan, tetapi bisa jadi sesuatu itu juga akan menimbulkan mudarat atau kerusakan. Maka ketika sesuatu ini akan menimbulkan kerusakan, itu lebih kita tolak terlebih dahulu dibanding semata-mata untuk mencari kemaslahatan atau kebaikan. Oleh karenanya orang sangat bijak itu ketika bertindak itu harus memperhitungkan dua hal ini. Apakah tindakannya akan menimbulkan bahaya, apakah tindakannya akan menimbulkan kemaslahatan. Ini yang harus ditimbang-timbang dengan cukup baik dan dengan sangat bijaksana. Nah, yang berikutnya, faedah yang atau manfaat yang berikutnya dari hadis ini adalah ad-dararu yajibu ayyuzala biqadril imkan. Sesuatu yang mengandung kemudaratan, mengandung bahaya itu wajib dihilangkan, tetapi sesuai dengan kemungkinan-kemungkinannya. Contoh misalnya, kita sedang berjalan di suatu tempat yang kita tidak tahu itu lingkungannya siapa. Kita melihat orang-orang di situ sedang berjudi, ya. Ketika memang kita sanggup untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik itu, ya silahkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, ya jangan. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah hathatis syari'atu al-islamiyyatu ala man'il adza wa tahqiqil manafi'.
Nah, agama kita, syariat Islam kita itu sangat menganjurkan atau mendorong untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang itu akan menimbulkan bahaya atau menyakiti diri sendiri maupun orang lain, dan sebisa mungkin mencari atau menimbulkan, mewujudkan berbagai macam kemanfaatan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jadi para pemirsa, hadis ini meskipun sederhana, pendek sekali, tetapi maknanya sangat dalam dan sangat luas sekali. Nah, mudah-mudahan kita mampu dan sanggup untuk mengamalkan hadis yang sangat singkat ini, sehingga kita menjadi sosok yang menyenangkan, terutama bagi orang lain, juga mampu menyenangkan, memberikan kebaikan bagi diri sendiri, memberikan kebaikan bagi orang lain, dan juga kita akan menjadi sosok yang pada akhirnya dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh sesama kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.